Saatnya 30 hari bercerita. Belajar bersama melalui cerita luar biasa. Selamat mendengarkan. Sebab turunnya Quran Surah Al-Kafirun. Kaum kafir Quraisy melakukan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Islam, mulai dari menghina, menyiksa, dan menghabisi nyawa sebagian kaum muslimin dengan bengis dan sadis. Semua itu sama sekali tidak memalingkan keimanan umat Islam. Justru semakin hari pengikut Nabi semakin bertambah. Sore itu, ketika matahari baru saja terbenam, para tokoh Quraisy berkumpul di Ka'bah. Mereka bermaksud untuk berunding dengan Rasulullah SAW perihal agama baru yang dibawa beliau. Sesampainya di sana, Rasulullah langsung duduk bergabung dengan mereka. Lalu salah satu dari mereka mulai berbicara. "Hei Muhammad, selama ini belum pernah ada bangsa Arab yang selancang dirimu. Kamu telah menghina nenek moyang, mencela agama, melecehkan Tuhan, membuyarkan angan-angan, dan memecah belah persatuan." Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Apa yang kalian katakan? Aku tidak mencari kekayaan, kehormatan, maupun kekuasaan. Allah mengutusku sebagai Rasul, memberikan kitab untuk menyampaikan kabar gembira pada kalian. Maka aku menyampaikan dan memberi nasihat pada kalian. Jika kalian menerima, kalian beruntung dunia akhirat. Namun jika kalian menolak, aku akan bersabar sampai Allah menetapkan persoalan di antara kita." Mendengar jawaban Rasulullah SAW, para tokoh Quraisy itu mendesak beliau dengan berbagai permintaan yang tidak logis. Mereka meminta Nabi agar Allah menggeser gunung dan meluaskan negeri mereka. Nabi juga diminta agar Allah membuatkannya istana yang megah, memberi emas dan perak agar mereka dapat melihat kelebihan Nabi. Sebab di mata mereka, Nabi hanyalah seorang pedagang di pasar. Rasulullah menjawab semua pertanyaan dengan jawaban yang sama, sebagaimana di awal. Beliau diutus bukan untuk hal itu, namun Nabi diutus untuk memberikan peringatan dan kabar gembira sesuai dengan pedoman Al-Quran. Dan terserah mereka mau menerima atau tidak. Setelah perundingan selesai, Rasulullah pulang dengan perasaan sedih sebab perkataan para tokoh Quraisy. Perundingan tersebut membuat kaum kafir Quraisy semakin kesal. Semua tawaran mereka ditolak dan tidak dapat menggoyahkan dakwah Islam. Suatu hari, ketika Rasulullah sedang bertawaf di Ka'bah, tiba-tiba 4 orang terkemuka Quraisy menghentikan beliau. Keempatnya berbicara saling bergantian pada Nabi. "Hei Muhammad, kami akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga menyembah apa yang kami sembah. Dengan begitu, kita bisa bekerja sama dengan hal ini. Jika apa yang kamu sembah lebih baik dari sembahan kami, maka kami akan mengambil kebaikan itu. Begitu juga dengan dirimu. Jika apa yang kami sembah lebih baik dari sembahanmu, maka kamu pun juga harus mengambil bagian darinya." Pada dasarnya, kaum kafir Quraisy tidak menyatakan secara jelas tentang kebatilan agama Nabi. Mereka hanya ragu dan masih terpaut erat dengan agama nenek moyang mereka. Akan tetapi dugaan mereka meleset. Setelah mereka selesai mengungkapkan keinginannya pada Nabi, Allah menurunkan surah Al-Kafirun ayat 1-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Mendengar jawaban Nabi, mereka sangat bingung dan berpikir keras untuk itu. Akhirnya, kaum kafir Quraisy berinisiatif untuk menanyakan tentang Nabi pada bangsa Yahudi. Wallahu a'lam. Nantikan cerita luar biasa selanjutnya ya di Balai Baca Hasanah Official. Dan bantu kami mengembangkan channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya.